Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhziaul Hakal Mukofi, Prodi Informatika B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen. Untuk soal pertama, yaitu menurut Anda, apakah AI itu penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk soal yang ketiga, sebutkan aplikasi komersial AI. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berikan contohnya. Nomor 5, buatlah contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi komersial tetapi bisa diselesaikan dengan soft computing. Nomor 6, apa yang dimaksud high machine intelligence equation? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk jawaban yang nomor 1, apakah AI itu penting bagi kehidupan manusia? Di sini saya menjawab, AI itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena AI itu memberikan manfaat besar dalam menyelesaikan masalah melalui algoritma rumit dari ilmu matematika, komputer, dan lainnya. Di antaranya, yang pertama, meminimalisir kesalahan. Salah satu peran AI dalam mengubah tingkat kesalahan manusia, AI membantu menciptakan peluang dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh, yang dilakukan startup layanan aplikasi pembukuan uang. Aplikasi memudahkan pemilik mengetahui secara otomatis berapa jumlah uang, stok barang, dan item paling laris terjual di tempat usahanya. Contoh yang kedua, di sini peran yang kedua, membantu kesehatan. Seiring perkembangan, maka AI bisa diandalkan dalam dunia kesehatan. Dalam bentuk aplikasi, tenaga kesehatan akan menilai bagaimana tingkat kesehatan pasien. Mereka juga akan mendapatkan informasi lain berkaitan dengan kesehatan. Salah satu aplikasi yang populer adalah radiosurgery. Peran yang ketiga, menghemat sumber daya manusia. Keberadaan AI sangat mungkin menggantikan peran manusia dalam bekerja. AI bisa diterapkan pada sistem teknologi asisten digital. Teknologi ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara otomatis. Sebagai contoh adalah chatbot. Ini untuk jawaban saya nomor 1. Untuk jawaban saya nomor 2, ini soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan dan berikan contohnya. Ini untuk jawaban nomor 2, seseorang dapat dikatakan pintar jika ia mampu menguasai hal-hal yang dipelajarinya. Pintar dapat diperoleh dari proses belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Contohnya ialah seseorang mahasiswa yang memiliki IQ yang pas-pasan bisa dikatakan pintar jika ia belajar materi perkuliahan setiap hari, sehingga ia mendapatkan hasil yang bagus saat ujian dan dapat meraih IPK tinggi. Sedangkan cerdas di sini merupakan suatu keistimewaan pada seseorang individu karena tak semua orang memperoleh anugerah ini. Cerdas memiliki kaitan yang tepat dengan faktor genetik. Itu artinya kecerdasan tidak dapat dipelajari karena sifatnya individual dan di luar kehendak manusia. Sebagai contoh, orang cerdas mampu menyelesaikan masalah meskipun tidak mengandalkan pedoman atau teori karena ia memiliki sifat bawaan yang demikian. Sedangkan jenius adalah orang yang dilahirkan dengan genetik yang bagus disertai dengan level IQ yang tinggi. Sebagai contoh, pemikiran orang jenius yang sering dianggap tak masuk akal karena cara berpikirnya yang jauh ke depan
dan tidak seperti orang kebanyakan. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan biasanya akan terbukti dan dapat diterima di waktu-waktu yang akan mendatang. Sedangkan untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan aplikasi komersial AI. Di sini untuk jawaban nomor 3, yang pertama yaitu masalah perbankan dan keuangan. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin memainkan peran penting dalam industri perbankan dengan menyediakan fitur keamanan serta kenyamanan bagi nasabahnya. Contoh yang pertama di sini adalah aplikasi mobile banking. Dengan menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari, bank telah sepenuhnya digital. Membuka rekening bank tidak pernah semudah ini. Berkat proses tanpa kertas, mereka sekarang memberikan pengalaman perbankan seluler yang dipersonalisasi kepada pelanggan mereka dengan penawaran khusus pada layanan mereka. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi teknologi AI yang terbaik. Contoh aplikasi yang kedua adalah pembayaran elektronik. Kecerdasan buatan dapat membantu melindungi pembayaran Anda dengan menggunakan pengenalan wajah dan ucapan yang memungkinkan hanya pembayaran resmi untuk dilakukan. Waspada untuk berbagai pembayaran seperti tagihan, pinjaman, transfer juga bisa dikelola oleh AI. Untuk soal yang nomor 4, apa yang dimaksud soft computing? Jelaskan dan berikan contohnya. Ini jawaban nomor 4. Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer, intelijensia semu, machine learning, dan beberapa disiplin ilmu teknik lainnya yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisa fenomena yang sangat rumit. Untuk metode yang lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analitis, dan solusi lengkap, soft computing berusaha untuk mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan meliputi artificial network, fuzzy logic, dan genetic algorithm, seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya. Untuk soal nomor 5 yaitu buatlah contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi komersial tetapi bisa diselesaikan dengan soft computing. Di sini permasalahannya untuk jawaban nomor 5 yaitu tentang probabilistic reasoning. Probabilistic reasoning adalah metode soft computing juga untuk membuat komputer atau suatu device mengambil keputusan layaknya makhluk hidup. Jadi, dari semua data-data yang sudah dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk mengambil keputusan. Soft computing menjadi satu di antara solusi daripada permasalahan di dunia. Kenapa? Dengan adanya unsur-unsur pokok dalam metode ini diharapkan akan menciptakan suatu sistem yang cerdas, mudah diproses, serta membutuhkan biaya yang tidak banyak. Banyak contoh-contoh riset yang sekarang mulai mengimplementasikan soft computing, seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, dan TV yang menggunakan recognition, di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Untuk soal yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan High Machine Intelligence Question atau HMIQ? Jelaskan dan berikan contoh. High Machine Intelligence Question atau HMIQ yaitu suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linear dan tidak ada model matematisnya atau TR, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah atau LC. Untuk contohnya adalah transkrip presentasi, teori bahasa otomata, introduction kecerdasan buatan,
Pengenalan kecerdasan buatan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan definisi kecerdasan buatan, sejarah kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan, dan alami perbandingan komputasi dan pemrograman konvensional subdisiplin ilmu dalam kecerdasan buatan, aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang komersial. Istilah yang penting tujuannya dan kegunaannya. Kecerdasan buatan ini adalah salah satu contoh video, yang di dalamnya itu sudah menggunakan teknologi AI. Sepuluh contoh penerapan AI di sektor manufaktur. Nah, di sini AI itu sebenarnya sudah ada sejak zaman 50-an, sekitar zaman tahun 50-an. Sebenarnya AI itu sudah ada pada zaman 50-an. Yang pertama adalah cek kualitas. Pabrik membuat produk yang kompleks seperti microchip, circuit board, sepeda kendaraan memanfaatkan AI. Nah, contoh yang pertama. Kedua, manajemen. Ini contoh AI yang kedua adalah manajemen. Keterangannya ini. Yang ketiga adalah mendesain lebih cepat. Generative design. Model memungkinkan Airbus mengurangi waktu pasar desainer. Autodesk dalam menjual desain baru. Mengurangi dampak lingkungan. Siemens menggunakan sensor dan AI pada turbin gas untuk mengatur kutub. Memanfaatkan data. Hitachi. Contohnya di sini adalah Hitachi. Komunikasi supply chain. Integrasi. Layanan machine learning. Dukungan pasca produksi model 24/7. Ya, begitu saja, sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban atas soal-soal yang telah diberikan. Banyak salahnya dan banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.